Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ketapang Demokrasi. Kami Ketapang Demokrasi memberikan lebih dari apa yang beliau bisa sampaikan. Bersama saya adalah seorang calon legislatif tingkat provinsi dari Dapil Kalbar 8 nomor urut 6 dari Partai Gerindra. Siapakah beliau? Silakan perkenalkan diri ya Pak. Terima kasih. Nama saya Heri Yance Yamani. Kebetulan putra daerah Ketapang. Ayah saya lahir di sini, saya lahir di sini. Kebetulan istri saya juga orang bilang orang Jepang, Jawa Ketapang. Jadi itu panggilan bercanda aja kawan-kawan. Jadi saya benar-benar putra daerah yang terpanggil untuk bisa membangun daerahnya sendiri. Itu kira-kira gambaran. Nama Heri Yance Yamani Pak ya. Nama Yamani ini kayaknya saya pernah dengar ini. Apakah Pak ada hubungan dengan Pak Hercan nih, Pak Hercan Yamani ya? Kayaknya saya pernah dengar ini dulu. Ada hubungan nggak Pak dengan Pak Hercan Yamani Pak? Ya, kebetulan saya putra kedua dari Pak Hercan Yamani, mantan Bupati Ketapang tahun 1958 sampai tahun 1964. Jadi Bapak adalah putra dari Bupati pertama Ketapang Pak ya? Pertama juga. Iya, putra daerah juga. Jadi akar Ketapangnya kuat sekali ini. Ini Bapak bisa ceritakan Pak, sehari-hari Bapak tuh apa aktivitasnya Pak? Aktivitas saya pengusaha latar belakangnya. Jadi karena ayah saya kebetulan diberi amanah untuk menjadi bupati, dan kebetulan ayah saya juga seorang tentara. Nah, kebetulan waktu di Ketapang itu ya ditugaskan untuk menjadi bupati. Setelah itu menjadi anggota dewan provinsi dari fraksi ABRI. Nah, jadi di dalam kehidupan kami ini, selain kita keluarga militer yang berpindah-pindah, tentunya juga disiplinnya ketat. Dan di dalam politik juga kita sudah terbiasa. Kalau boleh tahu Pak, itu Bapak tadi kan bilang Bapak pengusaha. Di bidang apa Pak? Saya kebetulan lulusan teknik informatika. Dari Jerman Barat ya. Dari Jerman ya. Jadi saya sekolah waktu itu SD di sini. Wow. Pindah ke Pontianak, itu masih SD kelas 4. Lanjut di SD sana. SMP-nya di Pontianak. STM, saya masuk STM. Kebetulan ke Bogor. 1 tahun saya pindah ke Jakarta di STM 1 di Utomo. Nah, kemudian ada kebetulan saya kontrak rumah di sana, anaknya baru pulang dari Jerman. Saya bilang boleh nggak ikut ke Jerman? Udah ikut aja, langsung ke Jerman. Nah, tapi di sekolah di sana itu kan 13 tahun. Jadi lama juga ya. Aktif di organisasi juga, organisasi mahasiswa Indonesia yang di Jerman sana ya. Jadi, Persatuan Pelajar Indonesia, itu namanya PPI, seluruh dunia tuh. Jadi apa yang membuat Bapak bisa dibilang bahasanya turun gunung lah nih, turun gunung dan mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR provinsi ini Pak? Apa Pak? Apa namanya latar belakangnya ini? Ya, itu mungkin salah satu yang membuat saya itu rasanya ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat Ketapang pada khususnya ya. Karena melihat bagaimana pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang akhirnya membuat seolah-olah
Ketapang ini kok terbelakang daripada daerah lain. Oke, maksudnya terbelakang mana Pak? Ya jadi karena sarana untuk kita transportasinya agak sedikit kurang. Untuk ke Ketapang aja kita harus pakai pesawat, umpamanya harganya bukan main harganya mahalnya. Pakai ekspres sudah tidak ada lagi. Nah, jadi darat ya untungnya ada Trans Kalimantan. Ya. Nah, tetapi menuju ke daerah yang kita tuju itu perlu upaya yang cukup istilahnya memakan waktu dan tenaga lah. Medannya sulit karena kondisi jalannya benar-benar memprihatinkan gitu. Yang akhirnya itu berdampak bukan hanya kepada orang yang ingin pulang kampung istilahnya, tapi juga berdampak kepada usaha masyarakat. Jadi apa Pak menurut Bapak solusinya nih? Ya, jadi mungkin yang paling real kita lihat ya mungkin harus ditingkatkan, dalam arti sekarang jalannya itu memprihatinkan karena bukan Pemdanya tidak berbuat, tetapi memang dananya tidak ada. Karena kabupaten. Nah kita tingkatkan sekarang mau jadi apa provinsi. Nah, jadi kalau di provinsi kan mungkin dana pembangunannya akan kita serap akan lebih banyak. Ada yang kita dapatkan sekarang sebagai kabupaten. Tentunya itu akan membantu pemerintah daerah sendiri untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Jadi menurut Bapak wajib nih ya Ketapang dan Kayong itu menjadi satu provinsi. Itu hukumnya wajib Pak ya? Ya itu kan karena memang sudah ada isunya itu sudah lama bergaung, cuman kayak tidak terjadi terus ini. Jadi mungkin ada kendalanya di anggota dewan yang memperjuangkan itu atau eksekutif pemerintah daerah yang memperjuangkan itu, atau juga anggota dewan pusat umpamanya. Nah, tentunya dalam hal ini saya pikir mungkin kita harus melibatkan semua pihak, termasuk juga pemuka masyarakat, pemuka adat yang berkepentingan di dalam perkembangan daerah kita gitu. Jadi mereka harus dilibatkan, kalau enggak juga mungkin ya dewan agak keteteran juga kerjanya. Dan kepentingan politiknya juga banyak di situ ya. Itulah, jadi nanti Bapak kalau misalnya terpilih, Bapak fokusnya ke menggiring isu ini lah Pak. Oh iya itu jadi apa istilahnya dalam tanda petik tujuan utama lah. Karena disitulah jalan untuk kita memajukan daerah. Salah satunya yaitu tentunya kita harus siap tenaga manusianya. Ya, itu mesti kita siapkan juga. Oke, Bapak kan dari Dapil 8 Kalbar Pak ya. Dari Dapil 8 itu kan meliputi daerah Ketapang dan juga Kayong Utara Pak. Seberapa kenal Bapak dengan dua daerah ini seberapa kenal? Lalu bisa ceritakan ada potensinya apa saja? Lalu kira-kira nanti kalau Bapak jadi mau diapakan nih daerah-daerah ini Pak? Umpamanya wisata, banyak pantai yang indah, wisata bahari lah. Iya bahari. Terus perikanan itu banyak jenis-jenis ikan segala macam. Nah kemudian di pulau-pulaunya itu banyak potensi yang mungkin menjadi sumber pencarian masyarakat juga. Kalau kita mengacu kepada lalu lintas laut, itu Karimata itu tempat persinggahan kapal pesiar dari Singapura ke Bali atau ke timur Indonesia itu. Dia singgah di situ tuh. Bisa disinggahkan di situ. Itu bisa istilahnya yang kerjasama Pemda dengan perusahaan pelayar. Bikin perjanjian. Nah, itu menjadi pasar. Tempat wisata di situ, ya kapal itu bisa bermalam di situ, mereka turun mandi di pantai seperti itu, jadi makan itu kan bukan main potensial itu. Nah, terus nanti untuk hasil perkebunan umpamanya kayak kalau tambang udah mungkin ke arah Kenawangan, itu ada pelabuhan besar itu. Nah kalau CPO ini belum ada. Nah, kita mungkin bisa alternatifnya ya di pulau-pulau ini, salah satunya Pulau Karimata dibikin kilang penampungan CPO. Nanti akan diekspor lewat
Karimata itu, karena itu harus dikilang. Nanti kapal tanker yang puluhan ribu ton datang itu langsung dari kilang itu dimasuk. Nggak bisa dari ponton-ponton yang cuma berapa ratus ton aja, itu kapan selesainya gitu. Jadi itu potensi besar. Kita lihat potensi perkebunan itu di Kalimantan Barat itu bukan main. Ketapang apalagi. Itu kalau misalnya kita tarik semuanya untuk mereka ekspor dari Karimata. Di Karimata semua itu. Itu kan PAD-nya jalan. Luar biasa tuh pasti. Terus nanti harganya mungkin akan berkembang di situ, bisa orang langsung transaksi dari luar negeri ke Karimata. Jadi muncullah harga Karimata. Iya kan? Kayak seperti harga belawan itu. Jadi itu bukan main. Itu dunia itu. Nanti kan Pak bisa terpilih di DPR nih Pak. Kira-kira apa tuh Pak kerjanya DPR tuh Pak? Tugas daripada anggota dewan itu mewakili masyarakat yang dimana dia dipilih untuk ikut membuat anggaran. Berapa anggaran belanja untuk pembangunan dan sebagainya. Dan fungsi yang lebih penting lagi itu sebenarnya pengawasan. Jadi proyek itu yang dananya itu bisa diserap, kemudian menjadi proyek fisik umpamanya, itu diawasi itu bagaimana pembangunannya benar apa tidak, apa segala macam. Dan juga pengawasan itu bukan hanya di situ, di kerjanya eksekutif juga kita awasi. Jadi legislatif dan eksekutif sebenarnya berjalan sejajar. Selama itu tidak bertentangan dengan peraturan negara, itu bisa kita ciptakan. Kalau misal ini nih Pak, ini kan tadi kan Bapak kalau menjabat nanti begini. Tapi kalau misalnya nih pahit-pahitnya nih enggak berhasil menjabat nih, enggak terpilih misalnya gitu, apa yang Bapak lakukan? Ya karena memang niat awalnya itu untuk berkontribusi untuk membangun daerah. Karena saya memang dari orang-orang dari sini. Jadi kalau misalnya tidak di legislatif, ya mungkin di swasta. Karena saya kan bergerak di swasta juga. Usaha umpamanya seperti memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya juga ada keinginannya untuk bagaimana caranya untuk bikin suatu foundation itu, yayasan itu untuk menampung beasiswa yang ada di ini, kan kita bisa tampung itu. Itu kan sekedar informasi, bukan kita yang memberi beasiswanya. Tapi kan yayasan-yayasan ini banyak nih yang saya kenal. Yayasan di Jerman pun kan main banyaknya. Lulusan Jerman mungkin banyak. Betul. Itu mereka menyalurkan. Yayasan dari Amerika umpamanya itu ada, mereka menyalurkan untuk kepentingan beasiswa mahasiswa itu ada. Cuma informasinya kan sekarang, apalagi teknologi sekarang ini kan kita udah terbuka semua kita bisa dapatkan. Nah, jadi itu semuanya tinggal kita tampung, kita berikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, gitu kan gitu. Itu salah satu yang mungkin menjadi cita-cita saya. Kalau misalnya saya terpilih, itu juga mungkin jadi pekerjaan tambahan dari anggota dewan. Umpamanya saya bisa bikin beasiswa itu Pak. Iya betul. Dan itu banyak. Prancis, Belanda, itu banyak tawarannya itu. Jurusannya juga banyak. Bukan main. Jadi hanya kan sekarang kekurangan informasi masyarakat ini. Informasi kan istilahnya dunia sekarang ini kan udah terbuka informasi semua. Kita bantulah bagaimana caranya memberikan informasi kepada masyarakat tuh. Banyak saya dengar itu dia lulusan SMK atau tahunya dia tidak bisa sekolah lagi karena tidak ada biaya. Inilah yang kita mau kan untuk bisa membantu mereka. Sebelum kita tutup nih, Bapak ada pesan atau apa sih namanya sih last remark lah, atau pesan-pesan untuk para penonton dari Ketapang Demokrasi? Pesan-pesan boleh Pak, tapi jangan kampanye Pak, ya silakan Pak. Siap. Untuk rekan-rekan semuanya yang bergerak di bidang apapun, usaha,
atau berkecimpung di dunia politik. Nah, mari kita bangun daerah kita untuk ya anak cucu kita ke depan, karena itu mungkin menjadi legasi kita. Kalau misalnya kita sudah tidak ada lagi, orang mengenang kita dengan apa yang kita, karya yang kita tinggalkan untuk daerah kita masing-masing, itu mungkin bisa menumbuhkan apa istilahnya kepercayaan diri lagi untuk daerah-daerah yang dia katakan bahwa kita ini termasuk daerah yang tertinggal, hanya karena mungkin transportasinya susah, akhirnya orang tidak bisa kemana-mana. Jadi mari kita bangun bersama bangsa ini, daerah ini, kampung kita, untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Oke, demikian wawancara saya dengan seorang caleg dari caleg tiga provinsi dari Dapil 8 Kalbar 8 ya, nomor urut 6 dari Partai Gerindra. Ikuti terus kami akan memberikan seperti ini nih. Ini daging semua. Kami akan memberikan sosok-sosok, bukan cuma baliho dengan gambar dan pesan-pesan tulisan, tapi sosoknya langsung. Kita berdemokrasi memberikan lebih dari apa yang baliho bisa sampaikan. Ikuti terus kami sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.